Apa sudah terlihat, Pak? Ya, sudah keluar gambarnya. Pak Fahrudin belum bergabung ya? Ya, sudah bergabung semua ya, Pak Fahrudin, Pak Sigit. Oke, baik. Jadi bisa dimulai. Jadi pada pagi hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Abdul Wasito dengan judul skripsi yang dipresentasikan analisis variasi vortex generator desain fin and tube heat exchanger menggunakan metode computational fluid dynamic. Jadi nanti Abdul Wasito ini akan melakukan presentasi dengan waktunya itu yang diberikan adalah maksimal 15 menit karena sisanya akan dipergunakan untuk sesi pertanyaan dan saran atau masukan dari penguji yang memberikan. Bisa dimulai dari sekarang. Baik, Pak. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat pembimbing satu saya, pada Maura Rakashiwi, dan yang terhormat juga penguji satu saya, Pak Fahrudin, dan penguji dua saya, Pak Sigit Pradana. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan terkait skripsi saya yang berjudul Analisis Variasi Voltage Generator Design Pin and Tube Heat Exchanger menggunakan metode Computational Fluid Dynamics. Outline dari presentasi saya yang pertama ada pendahuluan, tujuan pustaka, metode penelitian, hasil dari pembahasan, dari kesimpulan, dan saran dari skripsi ini. Yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi yaitu gambaran ini merupakan compact heat exchanger jenis pin and tube yang merupakan alat penukar kalor yang biasanya digunakan dan berperan penting pada penggunaannya di berbagai industri, baik itu di industri pengkondisian udara, transportasi, dan lain-lain. Pada jenis pin and tube ini memiliki problem atau ada masalah ya di resistensi thermal yang tinggi pada sisi air inletnya, dikarenakan rendahnya nilai konduktivitas thermalnya, sehingga resistensi thermal yang tinggi ini menyebabkan rendahnya nilai koefisien konveksi yang mempengaruhi nilai laju perpindahan panas secara konveksinya. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dibuatlah suatu inovasi dengan cara memodifikasi permukaan dan geometri dari channel ini tanpa bantuan energi dari luar. Hal ini merupakan metode pasif. Itu diutarakan oleh Zai dan kawan-kawan 2019. Pasif metode ini atau metode pasif ini yaitu penggunaan variasi dari vortex generator dengan tujuan untuk memanipulasi aliran fluidanya sehingga dapat meningkatkan nilai koefisien konveksi. Hal ini diutarakan oleh Song dan Tagawa 2018. Penelitian terdahulu yang dari penelitian ini yang pertama dilakukan oleh Lee dan kawan-kawan 2017 yaitu menggunakan delta winglet vortex generator pada fin heatsink. Adanya penurunan resistensi thermal disebabkan oleh meningkatnya nilai Reynolds dan tinggi winglet. Penelitian selanjutnya ada Lu dan Zai 2019 yaitu menggunakan curve vortex generator pada fin and tube exchanger. Didapatkan performa thermal hidrolik paling baik pada standar angle 25 derajat dan sudut terang 15 derajat. Selanjutnya ada penelitian Lee dan kawan-kawan, yaitu menggunakan concave dan convex, bahwa concave curve vortex generator ini meningkatkan perpindahan panas lebih sebesar 11,3% dibanding convex. Dan yang terakhir, Saiful dan kawan-kawan 2019 yaitu menggunakan concave delta winglet, divariasikan 1, 2, 3 baris, sudut serang 30 derajat, dapatkan pada baris ketiga ini meningkatkan koefisien konveksi sebesar 110,7%. Permasalahan masalah dari penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana pengaruh variasi bentuk winglet dan sudut serang terhadap distribusi kecepatan aliran. Yang kedua yaitu bagaimana pengaruh distribusi temperatur pada channel yang terjadi. Yang ketiga yaitu bagaimana koefisien konveksi
yang terjadi pada setiap penggunaan variasi. Yang keempat, bagaimana pressure yang terjadi pada setiap penggunaan variasi. Yang kelima, bagaimana perbedaan panas pada setiap penggunaan variasi. Yang pertama itu menganalisis pengaruh variasi bentuk, porsi jantung, dan sudut terang terhadap distribusi kecepatan. Yang kedua terhadap distribusi temperatur. Yang ketiga terhadap koefisien konveksi. Yang keempat terhadap efek pressure drop. Dan yang kelima terhadap laju perpindahan panas yang terjadi. Batasan masalah pada penilaian ini yang pertama yaitu permodalan simulasi kinetic exchanger dalam domain 3 dimensi, aliran fluid inlet pada channel laminar, steady, compressible, dan constant physical properties. Yang ketiga susunan port generator dan tube inline, variasi bentuk port generator rektangular, concave, dan convex, variasi sudut serang port generator 5, 10, dan 15 derajat, variasi kecepatan aliran inlet 0,75 sampai 1,75 meter per second, jumlah port generator 7 baris, posisi port generator pada posisi common flow up, pada concave dan convex radius yang digunakan 24 mm, dan mengabaikan performa termohidrolik yang terjadi, dan yang terakhir mengabaikan intensitas longitudinal vortex yang terjadi. Selanjutnya, tujuan pustaka yang pertama yaitu kinetic exchanger merupakan alat penukar kalor antar dua fluida kerja yang memiliki beda temperatur dan dipisahkan oleh permukaan yang solid dan terjadi kontak termal. Keandalan atau kemampuan heat exchanger ini ada beberapa faktor. Pada penelitian ini difokuskan pada aliran, yaitu memanipulasi aliran untuk meningkatkan nilai perpindahan panasnya atau nilai koefisien konveksinya. Gitu. Di sini selanjutnya ada vortex, yaitu merupakan massa fluida yang partikel berputar dengan streamline membentuk lingkaran konsentris. Hal ini diterangkan oleh Munson dan kawan-kawan 2009. Disebabkan oleh perbedaan kecepatan dan tekanan antara lapisan yang berdekatan. Ada dua jenis vortex, yaitu transit vortex dan longitudinal vortex. Selanjutnya di sini ada beberapa gambaran dari vortex generator, sedangkan yang saya gunakan atau yang saya variasikan yaitu adalah rectangular winglet. Selanjutnya di sini ada persamaan-persamaan yang saya gunakan pada skrip saya. Yang pertama itu ada laju perpindahan panas konveksi, ada laju aliran massa di sini, lalu ada koefisien konveksi, ada temperatur rata-rata logaritmik, ada pressure drop. Nah, selanjutnya yaitu metode yang saya gunakan yaitu computational fluid dynamics atau CFD, yaitu sebuah metode penyelesaian berbasis pendekatan secara numerik dengan persamaan-persamaan kondisi simulasi menggunakan komputer, di mana sebelumnya persamaan-persamaan ini berbentuk kontinu diubah menjadi double discrete, jadi jumlah sel terhingga. Pada metode CFD ini terdapat 3 proses penting. Yang pertama itu pre-processing dari permodelan geometri, mass generation, dan penentuan boundary condition. Lalu ada proses kedua yaitu solver, yaitu numerical computation atau iterasi. Yang ketiga di sini ada post-processing atau hasil dari penyelesaian, yaitu ada berupa kuantitatif data maupun kualitatif data. Kualitatif data ini ada berupa kontur dan animasi. Selanjutnya, metode penelitian yang saya gunakan di sini ada 3 proses atau 3 proses secara garis besarnya. Di sini ada validasi penelitian, dikarenakan saya menggunakan data sekunder, lalu ada mass independent study, lalu ada pengujian penelitian dari variasi yang saya gunakan. Selanjutnya di sini ada permodalan variasi, ada rektangular, convex, dan concave. Selanjutnya variasi sudut serang 5, 10, dan 15 derajat. Di sini ada skema, simulasi, dan properties dari material yang saya gunakan terlampir sebagai berikut, dan juga di sini ada meshing yang saya gunakan, berbagai ukuran yang sudah ditentukan melalui mesh independent study. Selanjutnya di sini ada jumlah elemen dan juga kualitas dari meshing yang saya gunakan. Di sini untuk kualitasnya menggunakan skewness. Di sini yang maksimum itu masih range acceptable, sedangkan yang minimum itu pada range excellent seperti itu. Di sini selanjutnya ada validasi penelitian dan mesh independent tes di hasil pembahasan saya. Yang pertama di sini ada validasi penelitian, dikarenakan simulasi ini berbasis komputasi atau secara numerik, maka perlu dilakukan validasi dengan eksperimen yang sudah dilakukan sebelumnya oleh Jordan dan Jacobi. Pada kasus ini dilakukan pada kasus baseline dengan membandingkan koefisien konveksi berbanding dengan nilai Reynolds. Di sini, di antara keduanya itu memiliki kecenderungan yang sama nilai koefisien konveksinya, dan memiliki error kurang lebih dari 8%. Hal ini sudah melampaui batas atau masih range batas dari di diagram alir terkait nilai error dari validasi. Selanjutnya di sini ada mesh independent test, divariasikan 5 ukuran dan jenis untuk memenuhi keakuratan secara numerik. Di sini ada 200.000 elemen, di sini ada 400.000 elemen,
Di sini ada yang di sini maaf 150.000, di sini 250.000, di sini 1.400.000, di sini 1.200.000, dan di sini 1.700.000. Setelah divariasikan, ternyata pada elemen dengan jenis maupun ukuran 1.200.000 ini didapatkan menjadi mass independence, dikarenakan setelah ditambahkan jumlah elemennya tidak ada perubahan yang begitu berarti atau konstan. Di sini perbedaannya aja 0,004% seperti itu. Selanjutnya di sini ada distribusi kecepatan pada channel. Di sini ada kasus baseline dan di sini ada variasi dari vortex generator yang saya gunakan. Di sini pada distribusi kecepatan aliran pada channel untuk kasus baseline di sini separasi terjadi dari baris 1 hingga baris ke-7 dan kecepatan aliran pada sisi kiri maupun kanan ini konstan ya, atau tidak ada perubahan yang begitu berarti. Sedangkan pada variasi di sini adanya percepatan aliran di antara celah antara vortex generator dan tube. Hal ini dikarenakan aliran fluida melalui celah sempit di antara keduanya sehingga dapat memicu atau bisa meminimalisir separasi yang terjadi di sini. Dan sudut serang juga mempengaruhi dari kecepatan aliran yang akan terjadi seperti itu. Dan separasi paling minimum itu terjadi pada penggunaan vortex generator jenis CRWP. Selanjutnya di sini ada aliran longitudinal vortex. Pada baseline ini tidak ada aliran longitudinal vortex-nya, sedangkan untuk pada penggunaan variasi di sini ada aliran longitudinal vortex yang disebabkan perbedaan kecepatan maupun tekanan antara lapisan fluidanya. Di sini juga didapatkan bahwa maximum velocity pada CRWP ini yang maksimum dari variasi penggunaan vortex generator yang saya gunakan. Di sini ada 6,194 seperti itu. Selanjutnya di sini ada distribusi temperatur. Didapatkan bahwa semakin meratanya distribusi temperatur yang dihasilkan, maka semakin efektif perpindahan panas yang ditimbulkan dari tube di sini dengan fluida di lingkungannya atau di sekitarnya. Temperatur rendah itu terjadi di belakang tube seperti itu pada daerah separasi, sedangkan temperatur yang lebih tinggi itu di depan dan kiri kanannya. Selanjutnya dikarenakan kecepatan separasi ini terjadi pada di wake di belakang vortex ya, di sini juga penggunaan VG ini atau vortex generator ini mampu meminimalisir wake yang terjadi sehingga pencampuran fluida ini dapat terlihat di animasi. Pencampuran fluida ini akan semakin baik seperti itu. Dan secondary flow yang dihasilkan itu dapat mempertipis lapisan batas termalnya. Berikut adalah lapisan batas termalnya. Ini didapatkan bahwa lapisan batas termal ini terjadi paling tipis itu pada penggunaan CRWP 15 derajat dan suhunya juga paling rendah di sini, terdistribusi paling rendah di 306,757. Hal ini dilakukan pada streamwise X 167,9 mm dari inlet seperti itu. Selanjutnya didapati bahwa meningkatnya di sini ada grafik koefisien konveksi, meningkat semakin tinggi nilai Reynolds maupun dari sudut serang itu semakin tinggi pula nilai koefisien konveksi yang dihasilkan. Hal ini berdasarkan dari kecepatan tadi distribusi kecepatan aliran maupun tadi distribusi temperatur dan aliran longitudinal vortex yang terjadi. Di sini terdapat peningkatan maksimum pada penggunaan CRWP sudut serang 15 derajat dan nilai Reynolds di sini 662 sebesar 154,13% dibandingkan dengan kasus baseline seperti itu. Ini ambil baseline. Selanjutnya di sini ada distribusi pressure. Mungkin jika dilihat di legend maximum pressure yang dihasilkan, nilai value itu paling besar terjadi pada CRWP 15 derajat seperti itu. Hal ini dikarenakan luas frontal area dari sudut serang yang dihasilkan pada CRWP ini yang paling luas sehingga menghambat laju aliran massa seperti itu. Selanjutnya di sini ada pressure drop atau grafik pressure drop yang dihasilkan. Ini ada peningkatan minimum efek pressure drop itu terjadi pada RWP di sini. Ada RWP 5 derajat pada nilai Reynolds 284 sebesar 45,29% terhadap kasus baseline seperti itu. Selanjutnya di sini ada laju perpindahan panas grafiknya. Jadi di laju perpindahan panas ini adalah merupakan representasi
dari nilai koefisien konveksi. Jadi semakin tinggi nilai koefisien konveksinya, juga semakin tinggi laju perpindahan panasnya. Nah, didapatkan bahwa peningkatan maksimum laju perpindahan panas itu terjadi pada penggunaan CRWP 15 derajat pada sudut serang 662 sebesar 130,29% terhadap kasus baseline seperti itu. Lalu berikutnya adalah kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Yang pertama, pada penggunaan variasi vortex generator dan peningkatan sudut serang, kernel area, dan nilai Reynolds dari susunan vortex generator itu mampu menghasilkan intensitas aliran longitudinal vortex yang semakin kuat, sehingga pencampuran fluida pada channel lebih mudah terjadi, mampu mempertipis lapisan batas termal, dan juga meminimalisir separasi di belakang tube yang mempengaruhi nilai koefisien konveksi dan efek pressure drop. Kesimpulan yang kedua, keterbaruan dari penelitian ini didapatkan bahwa penggunaan vortex generator CRWP ini dengan sudut serang 15 derajat dan nilai Reynolds 662 itu terjadi peningkatan nilai koefisien konveksi maksimum sebesar 154,13% terhadap kasus baseline. Selanjutnya, kesimpulan yang ketiga, pada penggunaan bentuk vortex generator RWP dengan sudut serang 5 derajat dan nilai Reynolds 284 terjadi peningkatan minimum dari efek pressure drop yang terjadi sebesar 45,29% terhadap kasus baseline. Dan kesimpulan yang keempat adalah peningkatan nilai koefisien konveksi merupakan representasi dari laju perpindahan panas yang terjadi. Hal ini pada penggunaan vortex generator CRWP dengan sudut serang 15 derajat dan nilai Reynolds 662 terhadap kasus baseline itu terjadi peningkatan laju perpindahan maksimum sebesar 130,29%. Selanjutnya, yang terakhir yaitu saran dari peneliti, mungkin untuk dilanjutkan terkait penelitian ini, yaitu agar perlu dilakukan analisis performa termohidroliknya sebagai salah satu faktor pertimbangan untuk penggunaan variasi bentuk vortex generator. Saran yang kedua yaitu perlu dilakukan analisis intensitas aliran longitudinal vortex yang terjadi pada masing-masing basis penggunaan vortex generator. Seperti itu. Baik, sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Jadi tadi sudah didengarkan presentasi dari Abdul Wasito. Mungkin untuk selanjutnya sesi tanya jawab dari penguji pertama Pak Fahrudin, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan dan komentar dari hasil presentasi Abdul Wasito. Baik Pak Damura, terima kasih. Pak Sigit mohon izin menyampaikan mungkin beberapa atau mungkin tidak beberapa juga ya untuk Abdul Wasito. Baik, Saudara Abdul Wasito, kita dari awal dulu dari judul ya. Ini kamu banyak banget peningkatannya dari kemarin sidang sampai sekarang sidang akhirnya banyak peningkatannya bagus kayak gitu ya, intonasi suaranya, terus cara menyampaikannya kayak gitu ya. Terus beberapa yang kemarin saya highlight masalah penelitian-penelitian terdahulu juga kamu sudah memberikan di sini kayak gitu ya. Apa yang dilakukan penelitian terdahulu dan apa yang akan kamu harus lakukan juga sudah ada. Itu memberikan bantuan terhadap bab satu kamu kayak gitu ya. Oke, saya kira ini untuk analisis variasi vortex generator atau VG ya, desain fin dan tube ya terhadap exchanger menggunakan metode konvensional fluid dynamic kayak gitu ya. Saya kira dengan menggunakan CFD ini adalah memberikan bantuan kayak gitu ya sebelum dilakukan sebuah perancangan pada kondisi realnya atau nyatanya kayak gitu ya. Di dalam variasi VG ini untuk desain fin dan tube heat exchanger-nya juga kamu sudah memvariasikan ya kayak gitu ya, mulai dari sudut serangnya kayak gitu ya. Untuk desain fin-nya sendiri divariasikan juga ya tadi kalau nggak salah. Nah, kamu bentuknya persegi 4 tadi atau baik, Pak. Untuk yang divariasikan itu hanya bentuk vortex generatornya saja dan sudut serangnya, Pak. Untuk fin dan tube-nya, geometrinya itu sama, Pak. Seperti itu. Geometrinya sama. Pertanyaan saya, kenapa dia diberikan sebuah pengarah atau vortex terhadap generator itu sendiri? Atau sudut serangnya, kenapa diarahkan kayak gitu? Tujuannya apa? Baik, Pak. Itu tadi kan saya boleh share screen skemanya ya, Pak? Maaf. Oke.
Nah, baik. Ini kenapa di susunannya atau diposisikannya seperti ini, apa common flow up seperti itu, dikarenakan tujuannya kan hanya untuk meminimalisir disparasi, Pak, seperti itu. Jadi di disparasi itu tidak ada pencampuran fluida, sehingga distribusi temperatur di disparasi itu atau di area wake itu sangat disayangkan seperti itu. Sehingga dengan bantuan vortex generator ini dia bisa mengarahkan ke arah sparasi itu sehingga distribusinya itu tak di bagian disparasi yang terjadi di belakang tube seperti itu, Pak. Ini untuk pengarahnya sendiri bentuknya lengkung atau lurus ini? Baik, itu ada 3 variasi, Pak. Baik. Di sini ada yang rectangular, ada yang lurus, ada yang berbentuknya convex, lalu ada yang bentuknya concave seperti itu, Pak. Oke. Nah, dari variasi yang kamu lakukan ya terhadap ini itu sendiri, sekarang aliran vortex itu kan aliran yang dia memiliki garis streamline-nya itu acak gitu ya. Apakah ini tidak mempengaruhi daripada distribusi yang kamu lakukan mulai dari tadi temperatur, suhu itu sendiri ya, sama pressure itu, apakah itu tidak mempengaruhi atau justru dia memberikan efek yang lebih baik kayak gitu sehingga distribusinya terhadap fin itu sendiri lebih baik atau seperti apa? Baik, Pak. Dari aliran longitudinal vortex yang ditimbulkan dari dari vortex generator penggunaannya itu dia malah memperbaiki, Pak. Untuk kasus perpindahan panasnya itu memperbaiki. Jadi dia di antara ini kasus baseline tanpa penggunaan variasi itu dia sparasi sangat konstan terjadi dari baris 1 hingga baris ke-7 seperti itu. Sedangkan pada penggunaan variasi di sini sparasi minimum terjadi tuh. Jadi sehingga distribusi dari aliran fluidanya ini bagus seperti itu, Pak. Jadi sparasi itu minimum. Jadi pas di distribusi temperatur di sini dia temperaturnya merata. Pas di belakang tuh bagus gitu, Pak. Pas di outlet itu dia temperaturnya terdistribusi dengan baik seperti itu, Pak. Oke. Berarti dengan beberapa variasi yang kamu lakukan ini memberikan efek yang baik terhadap outletnya itu sendiri kayak gitu ya. Nah sekarang kita lihat dari rumusan masalahnya itu sendiri, kita lihat ke rumusan masalah. Ya, apa saja yang dirumuskan? Bagaimana pengaruh penggunaan variabel bentuk Wiglet dan sudut serang vortex terhadap distribusi kecepatan aliran pada channel heat exchanger kayak gitu ya. Ini pengaruh penggunaan variasi bentuk Wiglet yang tadi ya, sudut serang yang tadi ya, maksudnya mulai dari aliran yang rektanguler kayak gitu, konkav kayak gitu ya. Nah ini pengaruhnya saya kira tadi sudah dijelaskan juga kayak begitu ya. Tapi apakah ini menjawab semua di bab 5 kamu kayak gitu? Kalau kita lihat di bab 5 kamu yang pertama pengaruh dari variasi, kita lihat ke bab 5-nya. Nah, ini saya kira ini kan tadi ada beberapa yang sifatnya memiliki nilai kayak begitu. Ini bentuknya yang kalimat ya. Pada penggunaan variasi Fuji dengan peningkatan sudut serang kayak gitu ya. Nah, kamu jelasannya ya sudut serang mana saja yang kondisionalnya kayak begitu ya, yang lebih baik kayak begitu ya dari beberapa variasi yang kamu lakukan. Terus pada nilai Reynolds berapa kayak begitu ya. Jadi bentuk kalimatnya tidak hanya kalimat saja kayak begitu, tapi karena kita orang teknik biasanya memiliki nilai berapa kayak gitu ya. Jadi kamu masukkan saja ya kayak gitu ya. Sehingga hasil intensitas alirannya yang minimal vortexnya semakin kuat. Semakin kuat itu seperti apa kayak gitu kan ada beberapa nilainya kayak gitu. Nah ini
kamu masukkan saja kayak gitu ya. Beberapa yang sifatnya itu memberikan pengaruh kayak gitu ya, dari variasi pengaruh yang tadi itu kayak gitu ya. Itu saran saya kayak gitu ya. Terus apa Baik, Pak. tujuan daripada penelitian kamu dengan menggunakan VG ini terhadap variasi sudut serangnya? Baik, Kak. Jadi sebenarnya di balik tujuan dari menjawab dari rumus masalah, tujuan dari penelitian ini untuk meningkatkan nilai koefisien konveksinya seperti itu, Pak, dari variasi. Karena kan di latar belakang tadi nilai koefisien konveksi ininya tuh rendah sekali seperti itu. Sehingga dengan penambahan ini diharapkan dengan keterbaruan bentuk vortex generator CRWP ini dan sudut serangnya juga 15 derajat yang divariasikan itu, nilai koefisien konveksinya itu dapat dioptimalkan seperti itu. Dan pada penelitian ini ternyata peningkatan maksimumnya itu sebesar 154,13% terhadap kasus baseline seperti itu, Pak. Oke. Yang tadi menggunakan CRWP yang sudut serangnya itu, material yang digunakan itu sama atau tidak terhadap baseline itu? Tapi itu baik, Pak, itu sama, Pak. Sama ya, coba kita lihat. Baik, Pak. Nah ini aliran inletnya sendiri kan ada sudut serang ininya. Itu dia pengarah sudutnya itu menggunakan material yang sama atau berbeda? Untuk fin and tube dan vortex generator itu sama, Pak, seperti itu. Tapi kondisinya di sini vortex generator dan finnya ini stationary wall, Pak. Jadi dia tidak memberikan panas atau tidak terjadi perambatan secara konduksi dan seperti itu, Pak. Jadi hanya kita titik fokuskannya di wall-nya atau di sumber ininya, Pak, sumber dingin atau fluida dinginnya seperti itu. Kalau materialnya sendiri tidak dimasukkan? Tidak, Pak. Walaupun itu dimasukkan, sebenarnya karena ini di stationary wall, jadi maksudnya tidak berpengaruh seperti itu, Pak. Untuk baseline-nya sendiri dia menggunakan material apa? Yang baseline bawah nih kan ada baseline ini, Pak, menggunakan aluminium seperti itu, Pak. Jadi meskipun dengan material yang lain kayak begitu ya, dia tidak memiliki pengaruh terhadap aliran itu sendiri kayak begitu dan terhadap baseline itu sendiri ya, karena dia menggunakan apapun materialnya kayak begitu. Tapi pada dasarnya dia untuk silensium sama pengarahnya stationary ya, kayak begitu ya maksudnya. Oke. Terus variasi yang lain tadi ada juga ya, kalau nggak salah variasi bentuk apa ya tadi tuh sebelumnya deh, ke atas. Ini nih di 13. Nih vortex generatornya ini yang kamu lakukan dengan menggunakan rectangular winglet ya. Yang tadi itu ya. Iya betul, Pak. 15 derajat terus sampai berapa tuh? 15? 5 sampai 15. 5 sampai 15 ya. Oke. Kalau kita lihat dari VG yang lain ya dengan menggunakan delta sama gotik, ini apa kekurangan dari delta sama gotik terus dibandingkan dengan kamu menggunakan rectangular ini? Untuk aliran distribusinya ya. Jadi sebelumnya memang sudah ada yang melakukan penelitian terkait bentuk dari vortex generator itu sendiri. Di sini didapatkan mungkin emang output dari tujuan permasalahan yang ada itu masih kurang optimal, Pak, seperti itu. Sehingga saya menginisiasi menggunakan bentuk vortex generator yang berbeda seperti itu, Pak. Dikarenakan juga kan bentuknya rectangular winglet ini dia dari atas sampai bawah itu luas frontal areanya kan lebih luas, Pak. Sehingga aliran fluida yang diarahkan itu lebih optimal. Jadi aliran fluida yang datang dari inlet itu lebih optimal ke daerah separasi seperti itu, Pak. Ini dalam penelitian terdahulu juga dia menggunakan CFD juga kayak gitu. Atau iya, betul, Pak, betul. Ini semuanya sama ya. CFD numerical. Oke.
apa namanya? Oke ya. Terus kita lihat di bab 3-nya untuk metodologi yang kamu gunakan ini. Ini Pak. Oke. Ini ya, kita menggunakan data sekunder terus dibandingkan dengan data kamu melakukan validasinya dengan menggunakan data sekunder itu sendiri kayak begitu ya, kamu bandingkan kayak begitu, dan itu memiliki nilai yang hampir mendekati kayak gitu ya. Kalau tadi kalau nggak salah gap-nya tidak terlalu jauh ya kayak gitu ya. Untuk pemvalidasiannya sendiri kamu menggunakan conditional eksperimennya yang punya siapa? Kalau kita lihat di grafiknya tadi, coba lihat. Oke, ini kalau kita lihat di sini, ini kan grafik koefisien, konveksi eksperimen, dan simulasi baseline kayak gitu ya. Ini untuk garis yang warna orange, ini kan justru dia di atasnya ya, dengan menggunakan eksperimen terhadap Jordan dan Jacobi kayak gitu ya. Berarti ini sebelumnya eksperimen yang dilakukan Jordan sama Jacobi ini, kamu memiliki data beliau kayak begitu, atau kamu memiliki untuk mensitasi punyanya Jacobi sama Jordan ini ya, sehingga kamu bandingkan kayak begitu ya. Ini betul. Kan bagaimana kamu bisa memvalidasi kalau seumpama dengan menggunakan CFD juga dia nilainya tidak terlalu jauh kayak begitu ya. Jadi bisa dilakukan sebuah validasi kayak begitu. Dengan melakukan validasi berarti data yang diberikan juga itu memiliki data yang akurat terhadap si penelitian kamu itu sendiri kayak begitu ya. Oke, ya kira untuk melakukan validasinya juga sudah ada ya kayak gitu ya. Di sini apa yang menjadi kekurangan kamu ketika kamu melakukan sebuah pengujian terhadap penelitian kamu itu sendiri kayak gitu ya? Ada tidak selama melakukan penelitian kamu ada kesulitan? Baik Pak. Mungkin kalau dari kesulitan saya pribadi itu dibutuhkan device yang lebih banyak Pak. Waktu itu kan saya juga izin kepada Mora terkait peminjaman ruang komputasi karena emang validasinya variasinya cukup banyak, memakan waktu yang cukup lama juga, sehingga saya perlu mengoptimalkan device yang ada seperti itu Pak. Dan selanjutnya dikarenakan tadi saya sudah memberikan saran di kesimpulan saya, perlu dilakukan analisis beberapa faktor lain untuk lebih memperkuat dari penelitian saya saat ini Pak, seperti itu. Ya lebih kuat tentunya harus dilakukan secara eksperimen kayak begitu ya, karena kamu udah melakukan simulasi kayak begitu ya. Terus kamu bisa juga melakukan secara eksperimen ya kayak begitu ya, dengan variasi kamu dengan tadi bentuk rektanguler kayak begitu. Jadi itu lebih real dengan kondisional ya kayak begitu ya. Tapi ketika kita merancang sebelum dilakukan sebuah publikasi, tentu itu juga bisa kita lakukan kayak begitu ya, dengan membandingkan validasi eksperimen yang sebelumnya kayak gitu ya. Oke, dari hasil tadi yang kamu lakukan, kita lihat variasi-variasi yang dilakukan tadi hasilnya seperti apa? Ini nilai mesh independent test juga. Ini setiap variasi yang VG yang kamu lakukan ya. Ya ini. Ini kalau untuk untuk mesh independent. Ya baik Pak. Kalau untuk mesh independent testnya ini hanya dilakukan pada satu variasi saja Pak. Ini sudah ibaratnya kayak merepresentasi gitu Pak. Ini pada bentuk concave pada 10 derajat itu ini yang bentuk concave di 462. Oke ya. Jadi kamu ngambil ya, satu ini hanya sampel saja ya, untuk mewakili kondisionalnya kayak gitu ya. Jadi ini take out ya, betul Pak. Kelvin terhadap elemennya kayak gitu ya. Ini untuk melakukan ini kamu berapa kali melakukan iterasi atau iterasinya sampai berapa? Itu di variasi satu variasi ada satu variasi dari berapa?
Itu ada yang 1.000, ada yang 1.500, ada yang sampai 2.500, ada yang sampai 3.000, Pak. Tergantung, Pak. Itu kenapa kamu melakukan variasi iterasinya yang berbeda-beda? Terus ketika kamu mendapatkan nilai yang udah pada kondisional, menurut kamu ini bisa dilakukan untuk datanya diolah kembali sehingga mendapatkan nilai yang sesuai. Itu kenapa kamu dengan menggunakan iterasi yang begitu bervariasi itu kenapa? Baik, Pak. Sebenarnya iterasinya itu bukan divariasikan, Pak, tapi itu menunggu sampai nilainya itu convergen seperti itu, Pak. Oke, ya. Saya tampilkan. Karena setiap variasi yang kamu lakukan dengan iterasi jumlah 1.000 pun dengan kondisional yang lain, artinya dengan variasi yang lain itu tidak memberikan nilai yang konvergen, kan gitu maksud kamu? Iya, betul, Pak. Jadi emang karena monitoring solutionnya itu ada di sekitar 10-4, untuk continuity, untuk velocity-nya juga di 10-4, dan energinya itu di 10-7, sehingga itu akan dengan seiring berjalannya iterasi itu nanti dia akan convergen sendiri, Pak, seperti itu. Oke, baik. Untuk cross processing-nya sendiri seperti apa? Baik, Pak. Ini untuk post processing-nya tadi ditampilkan bahwa kuantitatif data dan kualitatif data seperti itu, Pak. Untuk kuantitatif datanya ini output-nya itu ada temperatur outlet dan juga pressure inlet dan outlet seperti itu, Pak. Nah, setelah itu kita masukkan persamaan-persamaan yang kami gunakan, nanti output-nya itu berupa koefisien konveksi seperti itu, Pak, di sini. Oke. Baik. Nah, sekarang karena kita bicara tentang aliran force yang VG ini, kayak gitu ya, terus dia memiliki nilai Reynolds. Nilai Reynolds paling tinggi di variasi yang kamu lakukan berapa itu? Di nilai 662, Pak, ini, Pak. Mana? Ini di 662. 662 pada kondisi variasi yang variasi berapa? Pada kecepatan 1,75 meter per second. Untuk variasinya? Untuk variasi sudut serangnya? Untuk semua variasi, Pak, ini, Pak. Untuk setiap variasi, jadi saya setiap 1 derajat itu, misalnya geometrinya konkev 5 derajat, lalu saya variasikan 5 kecepatan itu, Pak. Jadi semua 5 kecepatan pada kondisi nilai Reynolds yang sama, tadi berapa? 5, berapa nih? 567, ya? Atau yang mana? Ya, jadi ada totalnya ada 45 simulasi, Pak. Oke. Jadi nilai Reynolds yang paling tinggi itu didapatkan pada kondisi 662 ini. Yang VM-nya 1,75 ya? Iya, Pak. Oke. Iya, betul, Pak. Oke, saya kira ini sudah menjawab apa yang kamu lakukan, kayak gitu ya, untuk 4 sama 5-nya juga, kayak gitu ya. Cuma tadi catatan saya hanya di kesimpulannya saja, kayak gitu. Jadi kalimatnya jangan kalimat kayak orang sosial, kayak gitu ya, kamu tambahkan kembali, kayak gitu, berapa nilainya, kayak gitu ya, dari variasi yang ada, kayak gitu ya. Secara keseluruhan materi yang beberapa yang saya tanyakan, kamu juga bisa menjawabnya, kayak gitu ya. Saya kira masukannya itu saja, kayak gitu ya. Kalau untuk metodologi dan saya sudah tanya juga. Baik, saya kira itu pada Mara mungkin itu yang saya dapat berikan masukan ataupun kita diskusikan. Ya, terima kasih Pak Farudin untuk pertanyaan dan masukan yang diberikan. Berikutnya bisa dilanjutkan dengan Pak Sigit untuk memberikan pertanyaan dan masukan. Dipersilakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak atas waktu yang diberikan. Selamat pagi, Abdul. Pagi, Pak. Saya akan menanggapi beberapa tulisan kamu. Kalau untuk
secara materi keseluruhan sudah cukup ya, sudah cukup bagus tadi. Apa namanya? Tapi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan untuk perbaikan. Saya mau nanya nih, Abdul. Pengaruh penggunaan variasi bentuk winglet dan sudut serang vortex generator terhadap distribusi kecepatan pada bagian channel heat exchanger itu seperti apa ya? Baik, Pak. Mungkin saya ingin menjawab pengaruh dari variasi distribusi kecepatan pada channel itu sebenarnya itu kan data ini berupa data kualitatif ya, Pak, atau berupa data distribusi atau animasi seperti ini, seperti itu. Mungkin secara legend-nya atau value dari kecepatan maksimumnya itu di mana, mungkin ada di script saya itu variasinya didapatkan kecepatan maksimum itu pada penggunaan CRWP seperti itu, Pak, untuk dari segi kuantitatif datanya. Tapi untuk distribusi untuk berupa data kualitatif atau konturnya itu dia memiliki atau menghasilkan separasi di belakang tube ini yang paling minimum seperti itu, Pak. Berarti nggak ada nilainya ya, distribusi kecepatan misalkan kalau secara visual bisa dilihat, tapi kalau secara tulisan seperti apa tuh, misalkan berapa persen misalnya yang rektangularnya itu dari ngambil dari rektangular misalkan, terus yang ke konkavnya itu ada perbedaan berapa persennya nggak kelihatan ya kecepatannya. Mungkin itu bisa secara ini, Pak, hanya maximum velocity seperti itu, Pak. Di nilai value legend ini kan ada maximum velocity, mungkin hanya bisa didapatkan senilai itunya, Pak. Ya, nah itu maksud saya yang tadi juga ditanyakan Pak Farudin, kenapa kesimpulan kamunya di kesimpulannya itu masih menggunakan kata-kata semakin kuat. Nah, kuatnya itu berapa gitu. Misalnya ditampilkan nilainya sebesar, nilainya segini. Terus misalnya ada perbandingan persentasenya seperti ini. Seperti itu gitu maksudnya. Sehingga ada nilai yang kalau misalnya tadi kuat, berarti ada yang lemahnya berapa, kuatnya seperti apa gitu. Ada nilainya gitu yang bisa ditampilkan gitu. Terus yang berikutnya distribusi temperatur pada bagian channel heat exchanger yang terjadi pada setiap penggunaan variasi model vortex generator itu seperti apa? Distribusi temperatur. Baik, Pak. Lagi-lagi mungkin nanti seperti yang tadi di velocity itu nanti mungkin saya akan bandingkan itu nanti di nilai outletnya, Pak, temperatur outletnya mungkin nanti sebagai koreksi dengan yang velocity tadi, yang pokoknya yang berupa kualitatif mungkin nanti saya akan koreksi terkait value-nya seperti itu, Pak. Mungkin kalau untuk distribusi temperaturnya ini dikatakan distribusi temperaturnya itu pada channel baik, mungkin nanti saya pada nilai outlet pada nilai temperatur di outletnya seperti itu, Pak. Ya. Jadi nanti ini ya, yang di tujuan itu disesuaikan sama yang di kesimpulan. Jadi menjawab ya, yang di kesimpulan itu adalah menjawab yang di tujuan. Terus tadi nilainya itu kalau bisa ditampilkan gitu. Kamu kan mengatakan di tujuannya menganalisis, berarti ada analisisnya gitu. Misalkan tadi perubahan nilai atau perbedaan persentase, terus makin besar makin bentuk A
lebih baik dari bentuk B dengan nilai bla 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 kayak gitu. Jadi ada analisisnya ya. Baik Pak, nanti sebagai koreksi Pak. Terima kasih. Ya. Nah, berikutnya itu saya tadi masih agak terganggu dengan nilai sih. Walaupun saya tadi apa namanya? Tahu. Tadi nilai yang berapa? 662 ya. 662 dan berapa tuh tadi? 284. Apakah itu Di kesimpulan ya Pak? ya, apakah itu ada di apa namanya? Maksudnya nilai tersebut berdasarkan apa gitu? Kayak misalkan saya ngambil safety factor, ada range, kalau misalkan saya menggunakan pengujian statis itu ada range safety factor saya 1,25 sampai 2 gitu. Lalu saya ngambil 1,5 untuk desain saya gitu. Kenapa nggak 1,25 gitu? Oh, karena desain saya itu bentuk beban yang statis tapi sering dilalui, misalkan jembatan gitu. Masa saya pakai 1,25. Kalau rumah ya 1,5. Kalau rumah 1,2. Nah, kayak gitu dasarnya ada. Kalau di kamu ini 662 ini sama apa? 284 itu dasarnya apa ya? Baik Pak. Jadi kan nilai Reynolds itu sendiri kan representasi atau dari nilai kecepatan aliran fluidanya Pak. Seperti itu. Nah, kenapa saya memilih kecepatan alirannya range-nya itu 0,5 sampai 1,75? Karena itu kecepatan sebelumnya. Apa maksudnya pada penelitian sebelumnya itu sudah memvariasikan kecepatan yang sebelumnya seperti itu Pak. Dan juga kenapa saya range-nya itu metodenya simulasikah juga atau eksperimen? Iya, secara numerik juga Pak, secara komputasi numerik CFD. Nah, kenapa saya memvariasikannya range-nya itu 0,25 0,25 kelipatannya? Dikarenakan memang satu mungkin itu untuk bukan menghemat, maksudnya simulasinya tidak terlalu banyak seperti itu, dan itu juga sudah merepresentasi, maksudnya dari 0,5, jadi perbedaannya itu antara kelipatan 1, kelipatan 2, kelipatan 3 itu lebih terlihat gitu Pak perbedaannya. Seperti itu Pak. Tapi kamu nggak ngulang yang sebelumnya kan? Kalau misalkan yang sebelumnya itu sudah melakukan, nggak kamu ulang di sini? Itu penambahan, jadi ada range-nya dia di situ dan saya tambahkan seperti itu. Berarti ini sebelumnya memang sudah ada yang melakukan penelitian ini? Baik, untuk kecepatan alirannya itu tidak sepenuhnya range-nya sama untuk variasi nilai Reynolds. Sedangkan untuk variasi bentuk maupun variasi sudut itu baru Pak, seperti itu. Dan dari perbedaannya lagi dari penggunaan banyaknya vortex generator ya Pak. Ini kan saya memberi selain sudut serang maupun dari bentuk, ini ada penggunaannya 7 baris seperti itu Pak. Totalnya. Iya. Sama ini tadi saya masih belum. Kalau kamu kan, nah ini kan simulasi kamu nih ya. Nah, di apa namanya? Tadi saya coba lihat di lampiran juga nggak ada. Di lampiran cuman hanya gambar 2 dimensi, tapi gambar permodelan apa namanya? Untuk di runningnya itu nggak ada. Jadi apa? Dari mana masukin parameternya, in-nya di mana, out-nya di mana, terus itu masih belum kelihatan nih. Ya, jadi kalau kamu gambar di sini itu hanya gambar dimensinya aja.
Yang di bab 3 itu hanya dimensinya aja. Nah, terus ya, terus gambar meshing yang apa nih, yang gambar 39 ya. Nah, ini dia kan itu harus di ini ya, di apa? Ditutupin ya. Nah, ini masih belum kelihatan nih gambarnya nih. Gambar 39. Oh. Jadi yang in sama yang apa? Inlet, out, tube, terus VG. Nah, ini tuh nggak kelihatan. Nanti mungkin bisa diperbaiki ya gambarnya. Itu untuk di lampiran atau di mana, Pak? Boleh di lampiran. Jadi maksud saya ini apa namanya, kamu juga ada gambar yang menjelaskan kalau di bab 4-nya kan yang saya lihat kan, nah ada area kalau saya sih bisa baca nih, ada area yang jadi posisi innya itu dari kanan ya kan, outnya di kiri, ya enggak? Yang hasil di Ini gambar di sini, Pak. di gambar 43 di skripsi 43. kamu. Oh, baik, Pak. Nah kayak gitu tuh, coba. Nah, itu kan kamu hanya gambar aja nih ya, dengan dimensi. Tapi ketika saat kamu mensimulasikan, in-out-nya kan nggak ada nih. Nah, tadi kan saya lihat itu ada in-out, terus itu kan di gambar 39. Ya, gambar 39. Nah, itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan jelas. Oh, ini, Pak. Nah, ya. Saya nggak bisa ngeliat jelas tuh. Dia di mana in-nya, di mana out-nya. Kamu gambarnya seperti itu, tapi di bab yang 4 itu kan grafik tabel gambarnya itu ya dari kanan ke kiri kan dibacanya. Coba grafik yang 43. Iya, Pak. Ini ya itu terbalik posisinya, Pak. Sebenarnya kalau dari presentasi ini maaf, Pak. Nah, ini dia memang inletnya dari sini, Pak. Betul. Dari ke arah subuh X positif seperti itu, Pak. Nah, kalau untuk deskripsi saya ini hanya terbalik seperti itu, Pak. Hanya posisinya yang ini di sini seperti itu, Pak. Jadi hanya masalah penempatan pandangan seperti itu, Pak. Ini. Iya, dan itu nggak kelihatan nih. Tadi nomor-nomornya itu nggak kelihatan. Saya di sini dilihatnya sangat kecil banget. Nggak tahu di print kelihatan nggak. Nah, takutnya nanti ketika orang lain baca itu dia ngebacanya dari kiri ke kanan, bukan dari kanan ke kiri gitu. Karena yang di tabel kamu yang di bab 4 itu dia dari kanan ke kiri. Yang di sini dari kiri ke kanan. Baik, Pak. Nanti mungkin berarti koreksinya berarti yang di 3.9 ya, Pak? Gambar 3.9 ya, Pak? Ya, di ini permodelan untuk simulasinya tadi masukin parameter in-nya itu apa aja, posisinya di mana, terus yang out-nya itu di mana. Terus tadi kalau dimensinya kan tadi udah kelihatan ya di gambar tekniknya. Dimensi dari ruang buat analisis kamu. Ya, Pak. Sudah, Pak. Nah, terakhir nih.
Kalau saya disuruh milih antara tadi rektangular, konkav sama konkav dengan sudut tertentu, yang bagus untuk saya itu yang mana ya? Kira-kira kalau saya mau pakai gitu. Baik Pak, betul. Dikarenakan kan ini jenis heat exchanger-nya kan fin and tube Pak, dan ini kan cuma satu aliran atau bukan counter flow seperti itu Pak, sehingga nilai pressure ini atau nilai pressure drop-nya ini tidak begitu diperhitungkan seperti itu Pak, sehingga jadi fokusnya hanya proses perpindahan panasnya aja. Jadi jika mana yang terbaik untuk heat exchanger ini, ya berarti kita mencarinya yang nilai koefisien konveksinya atau laju perpindahan panasnya yang paling tinggi, yaitu pada penggunaan konkav 15 derajat seperti itu Pak. Oke Pak, saya rasa cukup Pak dari saya Pak Damora. Terima kasih. Terima kasih ya Abdul. Ya, terima kasih Pak Sigit untuk Terima kasih Pak. Pertanyaan dan komentar yang diberikan. Ya, jadi tadi ada beberapa catatan atau poin yang perlu ditambahkan dari penguji Pak Fahrudin, Pak Sigit, seperti tentang bahasa penulisannya. Jadi karena ini adalah kita berada di jurusan eksak ya, jurusan teknik. Jadi lebih banyak menceritakan atau menarasikan bahasa tulisannya itu ke dalam bentuk bahasa kuantitatif. Jadi nilai kuantitatif. Jadi kalau misalnya temperaturnya panas, ya itu bahasa kualitatif. Panas itu temperaturnya berapa? Apakah temperaturnya itu 60 derajat Celcius? Apakah temperaturnya 70 derajat Celcius? Jadi dituliskan, narasikan ke dalam bentuk angka-angka. Jadi kalau misalnya kenaikan temperaturnya tinggi, nah itu masih bahasanya kualitatif. Tapi kalau misalnya dituliskan narasikan mengalami kenaikan temperatur sampai 80 derajat, ya, jadi kata 80-nya itu sudah masuk angka. Nah di angka itulah yang kita kalau di scientific atau di eksak ya keluarnya angka lebar, sedang, panjang, bulat, luas itu kualitatif. Jadi kalau misalnya luas, tapi kalau dikasih keterangan luasnya 10 meter persegi, ya berarti ada angka yang dituliskan. Jadi nanti dibaca lagi narasi dari penjelasan di bab 4-nya seperti itu. Kalau misalnya masih belum mengeluarkan angka, nanti coba ditambahkan di angka berapa nilai-nilai tersebut mulai dipergunakan. Jadi dimasukkan ke dalam tulisan analisanya berupa analisa kuantitatif. Ya, baik, masih ada lagi pertanyaan atau yang mau disampaikan dari penguji 1, Pak Fahrudin, Pak Sigit? Saya cukup, Pak. Saya kira saya saran aja, Pak. Ya. Ini menurut pribadi saya sih ini udah bagus gitu ya, Pak. Naikkan aja, Pak, ke paper gitu dengan menggunakan satu variasi saja kayak gitu ya, pada Reynolds yang tadi nilai yang lebih tinggi tadi kayak gitu ya, Pak. Kalau bisa dinaikkan ke paper aja gitu, Pak. Abdul Wasita bisa juga kan ini ya diarahin ya, Pak. Ini hanya ini aja sih, saran aja sih. Masukkan kalau semua bisa dimasukkan paper, ini saya kira secara ini bagus kayak gitu, dan nilai validasinya juga secara eksperimen juga didapat kayak gitu ya. Saran aja sih Pak. Terima kasih Pak. Ya, bisa nanti kita coba explore atau coba diimprove masuk ke jurnal internasional nanti, karena kita sudah punya license software ANSYS, jadi tidak bermasalah jika ditanyakan dari reviewer dari jurnalnya untuk melakukan publikasi dengan software CFD dengan menggunakan software ANSYS. Ya, jadi berakhirnya presentasi dari
Abdul Wasito ya, karena Betul. jam 9 mungkin bisa ditutup dari presentasi Abdul Wasito dengan closing statement, ditutup untuk presentasinya. Baik Pak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada penguji 1 maupun penguji 2 saya, Pak Farudin dan Pak Sigit, yang sudah memberikan koreksi terhadap penelitian saya agar saya perbaiki dan juga untuk diharapkan kemudian hari penelitian ini bisa bermanfaat baik itu di industri maupun peneliti-peneliti lainnya. Dan juga mungkin untuk terkait paper, saya akan improve dan juga agar semoga bisa paper ini nanti bisa terpublish seperti itu Pak, jika memang sudah tervalidasi oleh publisher seperti itu. Saya rasa cukup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat Abdul Wasito ya. Selamat. Terima kasih Pak. Izin live room ya Pak. Iya, selamat. Ini kita masih di sini ya Pak ya, dan masih gitu. Kayak masih apa namanya, sampai siang ini kayaknya nih, sampai duhur kayaknya. Kayaknya gue ntar pindah kamar juga, udah pindah kamar. Oh iya ya. Jam 10 gue kayaknya pindah kamar. Oh iya ya, baik, dirinya diganti sama Pak Galbi ya. Ini berikutnya siapa ini? Erza Tama ya. Lihat yang tadi jadi pengen belajar ANSYS lagi, Din. Iya betul Bang. Sama pengen belajar lebih lagi. Nih ada Pak Damora juga jadi pengen belajar. Beberapa sih kemarin dari Pak Damora juga udah dikasih buku manual booknya. Cuma emang perlu diaplikasikan aja sih beberapa ini. Yang baru sekarang banyak fiturnya. Iya, keren-keren. Iya, kayaknya keren-keren banget. Sama agak sedikit berbeda ya ininya. Kalau dulu kan bentuk gambar-gambarnya untuk menggambar itu versi 2021 Pak. Iya. 2021 ya. 2021. Jadi model turbulensinya udah tambah lagi, itu banyak lagi. Iya. Di softwarenya. Iya, jadi pengen nyoba gitu loh Pak ya. Tapi waktu ininya belum ada aja ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan pas selesai ujian kali mungkin saya izin juga Pak, mungkin ke lab gitu ya, nyoba-nyoba lagi kayak gitu ya, untuk ANSYS-nya. Melakukan share screen, kemudian coba di record di komputernya menggunakan komputer, diklik recordnya, lalu dilakukan share screen di layar. Kemudian sudah keluar tampilannya. Lalu dibesarkan ya, tampilannya di slideshow, tampilannya ditampilkan tampilan penuh. Ya, jadi ini adalah kelanjutan untuk uji sidang seminar skripsi yang kedua.
dari Erzatama Asprianto dengan judul analisis penambahan phase change material pada flare fin heatsink menggunakan computational fluid dynamics. Jadi nanti Erzatama melakukan presentasi dengan waktu yang diberikan untuk presentasi adalah 15 menit. Waktu yang disampaikan 15 menit untuk menyampaikan. Kemudian sampaikan poin-poin yang penting ya, bab 1, 2, 3, 4, 5 semuanya diceritakan, karena ini adalah seminar skripsi, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Waktu yang diberikan 15 menit, bisa dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu sebelumnya kepada dosen penguji yang akan menguji skripsi saya pada pagi hari ini. Nama saya Erzatama Asprianto. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul analisis penambahan pressure material pada flare fin heatsink menggunakan computational fluid dynamics. Nantinya di sini akan ada 5 subbab yang akan dibahas, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan. Jadi, panas berlebih pada alat elektronik itu berpotensi untuk menyebabkan adanya kerusakan pada komponen alat elektronik tersebut. Sehingga biasanya pada alat elektronik ditambahkan suatu komponen, yaitu heatsink, untuk membantu proses pendinginan. Dari berbagai macam jenis heatsink, susunan sirip lurus atau strike fin diketahui memiliki kinerja yang kurang baik jika dibandingkan dengan jenis flare fin. Jenis flare fin ada di sini sebelah kanan, tampilannya seperti ini, jenis flare fin heatsink. Lalu perkembangan alat elektronik ke arah miniaturisasi atau ukurannya yang dibuat menjadi lebih kompak, membuat pengembangan sistem pendinginan pasif dilakukan untuk mengatasi keterbatasan sistem pendinginan aktif. Jadi pada pendinginan aktif itu biasanya melibatkan komponen tambahan seperti blower ataupun pompa untuk mensirkulasikan fluida pendinginnya. Akan tetapi karena keterbatasan ruang dan daya yang dibutuhkan biasanya cukup besar, maka hal tersebut tidak dapat dilakukan untuk alat elektronik yang ukurannya semakin kompak. Penelitian lebih lanjut menyatakan bahwa penggunaan phase change material pada heatsink mampu mengurangi suhu pada komponen dan meningkatkan performa perpindahan panas pada heatsink. Dari latar belakang tersebut, di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama mengenai bagaimana perbandingan temperatur heatsink konvensional yang dibandingkan dengan heatsink yang ditambahkan dengan PCM. Lalu yang kedua, bagaimana pengaruh jumlah dan ketebalan sirip heatsink terhadap temperatur pada heatsink PCM. Bagaimana pengaruh jumlah dan ketebalan sirip heatsink terhadap proses pencairannya. Kemudian bagaimana pengaruh jumlah dan ketebalan sirip heatsink terhadap proses perpindahan panas yang terjadi pada heatsink PCM. Selanjutnya ada beberapa batasan masalah untuk memfokuskan topik agar tidak keluar dari pembahasan. Jadi ada batasannya, yaitu simulasi dilakukan secara 2 dimensi, PCM yang digunakan adalah berjenis RT42 yang merupakan PCM organik berbasis parafin. Perubahan volume pada PCM diabaikan selama proses melting. Perpindahan panas secara radiasi diabaikan, hanya melihat proses melting tanpa mempertimbangkan proses solidification. Thermophysical properties-nya untuk PCM dan heatsinknya dianggap konstan terhadap waktu dan temperatur. Kemudian variasi jumlah sirip yang digunakan adalah 7, 11, dan 15 buah, serta ketebalan sirip yang digunakan di sini dibatasi yaitu 1, 1,5, dan 2 mm. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengetahui distribusi temperatur antara heatsink tanpa PCM dengan heatsink PCM, mengetahui pengaruh jumlah dan ketebalan sirip heatsink terhadap temperatur pada heatsink PCM, mengetahui pengaruh jumlah dan ketebalan sirip heatsink terhadap proses pencairan PCM, serta mengetahui pengaruh jumlah dan ketebalan sirip heatsink terhadap proses perpindahan panas yang terjadi pada heatsink PCM. Selanjutnya ada subbab selanjutnya, yaitu landasan teori. Yang pertama adalah heatsink. Heatsink merupakan komponen yang didesain untuk memindahkan panas yang dihasilkan oleh suatu tempat ke media pendingin. Biasanya heatsink itu dicirikan dengan adanya sirip-sirip seperti yang ada di sini. Sirip itu yang ini, yang di bagian atas, yang arahnya vertikal. Fungsi dari sirip-sirip ini adalah untuk memperluas bidang pertukaran panasnya, sehingga dengan luas base yang sama mampu memiliki luas pendinginan yang lebih besar dibandingkan dengan
yang tanpa ditambahkan dengan sirip atau ditambahkan dengan heatsink. Selanjutnya, efisiensi pendinginan heatsink itu bergantung pada beberapa hal. Yang pertama ada material, selanjutnya desain sirip, dan susunan sirip yang akan dibahas lebih lanjut. Dari literatur yang saya dapatkan, umumnya ada 3 jenis susunan sirip yang biasa digunakan pada heatsink, yaitu strike fin heatsink, pin fin heatsink, dan flare fin heatsink. Strike fin heatsink itu memiliki kemampuan yang baik apabila fluida pendinginannya searah dengan arah siripnya. Sedangkan pin fin heatsink itu memiliki performa terbaik ketika fluida pendinginnya itu dialirkan dari arah aksialnya, jadi dari atas itu. Nah, untuk yang flare fin heatsink ini merupakan pengembangan dari strike fin heatsink, di mana susunan siripnya ini dia tidak sejajar atau memiliki sudut tertentu, sehingga mampu memperluas bidang cooling areanya, serta dari penelitian yang dilakukan, flare fin ini performa yang lebih baik ketimbang strike fin heatsink. Lalu, phase material merupakan salah satu bentuk dari latent heat thermal energy storage yang memiliki kemampuan untuk menyimpan energi pada kondisi isothermal dalam jangka waktu tertentu. Jadi prinsip kerja dari PCM ini, ketika PCM-nya ini mengalami kenaikan temperatur, PCM akan menyimpan panas yang ditransfer pada PCM dan akan terus menyimpan energi panas hingga mencapai fraksi cairnya ini berubah secara keseluruhan. Jadi ketika PCM-nya ini sudah berubah menjadi cair secara keseluruhan, maka PCM sudah tidak mampu untuk menyerap energi lagi. Begitu pula sebaliknya, ketika mengalami penurunan temperatur, maka PCM akan melepaskan kalori yang tadi telah diserap sehingga mencapai PCM-nya itu berubah fase dari cair menjadi padat. Dari unsur pembentuknya, PCM itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu organik yang dibagi lagi menjadi parafin dan non-parafin, inorganik yang dibagi lagi menjadi salt, hydrate, dan metals, dan eutectics yang merupakan campuran dari keduanya, campuran dari organik atau inorganik, di mana bisa campuran organik eutectics, organik inorganik, atau inorganik eutectics saja. Kemudian RT42 PCM. RT42 PCM ini merupakan salah satu jenis dari PCM organik berbasis parafin yang struktur kristalnya tersusun dari campuran senyawa alkana. Jadi kenapa dikatakan PCM organik? Karena dari proses pengolahannya atau pembuatannya sendiri dia didapatkan dari hasil proses pengolahan minyak bumi ya, karena dari basisnya itu parafin, maka disebut dengan PCM organik. Kemudian ini ada properties dari RT42 di mana dia memiliki melting area pada suhu 38 sampai 43 derajat Celcius dengan main peak 41 derajat Celcius. Kalau yang areanya 43 sampai 30 derajat Celcius dengan main peak 42, historic capacity-nya 165 kJ per kilogram, specific heat capacity-nya 2 kJ per kilogram Kelvin, dan densitas solidnya 0,88, densitas liquidnya 0,76, heat conductivity-nya 0,2, volume expansion 12,5%, titik nyala apinya 186 derajat Celcius, dan maksimum operation temperaturnya 72 derajat Celcius. Selanjutnya adalah computational fluid dynamics yang merupakan metode penyelesaian dari persamaan fluida dengan menggunakan komputer, di mana persamaan fluida yang asalnya berbentuk kontinu dirubah menjadi model diskrit. Persamaan tersebut nantinya akan menghasilkan data-data berupa temperatur, kecepatan, ataupun tekanan yang akan digunakan untuk proses analisa. Umumnya ada 3 proses dari metode CFD ini. Yang pertama ada pre-processing, yang biasanya itu dilakukan pembuatan geometri, pembuatan mesh, dan juga penentuan kondisi batas. Lalu ada solver, di mana di sini kita menentukan model matematika seperti apa yang ingin digunakan, serta perhitungan secara numerik. Dan ada juga post-processing, di mana dari post-processing ini kita dapat menampilkan data berupa kontur ataupun grafik, terus juga dapat menampilkan data nilai rata-rata, dan pada beberapa software juga mampu untuk menghasilkan gambar animasi untuk memperlihatkan bagaimana aliran dari model tersebut terjadi. Selanjutnya ada Nusselt number atau bilangan Nusselt.
yang menyatakan perbandingan antara perpindahan kalor konveksi dengan perpindahan kalor konduksi pada suatu lapisan fluida. Bilangan Nusselt yang tinggi mengindikasikan perpindahan panas konveksi yang lebih baik. Bilangan Nusselt dapat dirumuskan seperti ini. Q dikali H bagi A dari P min N per KM, di mana QT-nya itu total perpindahan panas PCM, hanya tinggi PCM, itu total perpindahan panas, TW-nya temperatur dinding basic sink, TM temperatur PCM, AL konduktivitas normal PCM.